Ada 1001 keunikan yang menawan di kaki Gunung Tambora. Kami ingin membawamu 360 derajat mengelilingi jalanan di tepian Gunung Tambora, mulai dari nuansa Afrika di bumi Nusa Tenggara Barat, yakni Savana Dorocanga. Hamparan savananya yang membentang indah, sapi, kerbau, hingga kuda pun dapat ditemukan berkeliaran bebas mencari makanan. Kemudian melihat lebih dekat uniknya Pulau Misterius Satonda, danau, gunung api purba, dan batu-batu harapan di dalamnya. Inilah Klana Bentala dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kenapa lotek bumbunya diulek? Kenapa tuh? Karena kalau di blender namanya jadi high tech. Oh iya. Ini loh. Dar. Hampir aja. Ngerepotin. Enggak sih. Ya, jadi sekarang kita melanjutkan untuk destinasi berikutnya setelah Sumbawa Barat, Sumbawa Besar. Kita sudah ke berbagai titik. Kali ini kita akan memulai episode baru kembali di Dompu. Belum tahu kita akan kemana arah roda ini. Yang jelas kita akan mengelilingi Gunung Tambora dan Pulau Satonda. Setelahnya kita mungkin akan cari informasi di sana dengan warga lokal. Dan ini sepanjang jalan dari Sumbawa, pokoknya lintas Sumbawa dari awal kita Pototano, jalanan di Sumbawa itu gokil banget. Ini buat anak-anak motor, anak-anak mobil yang suka overland atau riding jarak jauh. Nusa Tenggara Barat, pilihan terbaik. Kita akan dimanjakan jalanan perbukitan yang hijau. Terus kita akan melewati jalan di bibir pantai dan jalanannya bagus mulus. Wajib dicoba. Keindahan di tepian jalur lintas Sumbawa ini tak ada habisnya. Berkali-kali kami harus stop untuk mengabadikan keindahan alam atau hanya untuk sekedar berdecak kagum. Aida, ngapain Aida? Salome, satu lubang rame-rame. Kenapa bang namanya Salome? Ya biasa orang sebut gitu juga gitu. di sini. Kan kalau di Lombok kan biasanya Cilok dia. Iya, Cilo. Terus di sini Salome. Kenapa Salome? Ya memang udah tradisi orang Bima mungkin. Salah satu keindahan yang secara langsung dapat dinikmati adalah Puncak Nangatumpu. Puncak Nangatumpu menjadi tempat favorit berbagai kalangan untuk sekedar bersantai, menikmati keindahan alam berupa lautan dan pegunungan. Selain itu, tempat ini berada pada ketinggian di pinggiran tebing jalanan poros Bima Sumbawa. Dari lokasi ini terlihat bagaimana indahnya Teluk Saleh. Bentangan laut biru yang tenang memanjakan para pengendara yang lewat di sana. Oke, jadi tadi setelah kita istirahat di Nangatumpu, beli Salome, kita langsung turun karena kita udah janjian dengan kawan kita yang akan menjadi guide GPS, guide preman setempat. Dia adalah Sisit Timur. Langsung dari Sumbawa langsung dari Bima dia naik bus dulu. Nanti ketemuan sama kita ini di depan. Ada pasar, ada bundaran. Di sini kita suruh nunggu di situ, namanya Cabang Banggo Dompu. Kita akan nunggu sistem di situ. Kabar terakhir bus yang dia tumpangi bannya meletus. Jadi kita sedikit menunggu di Cabang Banggo Dompu ini. Mungkin cari warung-warung kopi biar ngopi-ngopi dulu sambil jemur pakaian di atas. Well. Ada receh bang, maaf. Ada receh bang. Receh bang, maaf. Gak bisa Orang-orang ini lagi. Orang-orang ini lagi. Kacau bisnya. Mana mau berantem lagi janji. Siapa? Saya. Gimana? Palak di bis banget. Kok bisa? Hah? Dimintain rokok, dimintain duit anjing. Jadi gimana nih? Kita nyari ini ya dulu. Udah pada makan belum? Masih kenyang nih. Atau mau makan dulu ayo.
Karena hari sudah mulai sore, juga sekaligus cari penginapan untuk bermalam di Dompu, kami menuju ke arah kota Dompu. Hari kedua di Dompu dan kebetulan hari Minggu, Bang Sisi Timur mengajak kami untuk melihat aksi joki cilik berlatih di pacuan kuda yang dimiliki oleh Dompu, yaitu pacuan kuda Lembah Kara di Desa Lapadi yang lokasinya tak jauh dari tempat kami menginap. Ya, perjalanan kita di Dompu diawali dengan melihat kembali latihan tradisi masyarakat Dompu dan Bima, Pacuajara. Kalau kemarin di Sumbawa main jaran, di sini Pacuajara. Ini lokasinya di pacuan kuda Lembah Kara di daerah Lepadi. Langsung kita masuk aja buat melihat joki-joki cilik, adu skill, adu mekanik untuk memenangkan race hari ini. Perihal kuda sudah menjadi satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan dengan kebudayaan masyarakat di Kepulauan Sumbawa, khususnya di Kabupaten Dompu. Nah, jadi di sini tuh udah siap para joki yang siap mengendarai kudanya nanti. Di samping-samping sini udah banyak, tapi katanya masih banyak lagi yang mau berdatangan ke sini. Jadi ini lebih banyak dari yang pernah kita tonton di Sumbawa kemarin. Gokil. Ada beragam kebudayaan masyarakat Dompu yang tidak bisa terlepas dari kuda. Salah satunya pacuan kuda. Dalam bahasa Dompu dinamakan Pacuajara. Kalau di Sumbawa kemarin namanya main jaran. Awal mulanya Pacuajara ini gimana? Memang tari nenek moyang, Oh, turun-temurun turun ya? temurun, Ini udah jadi tradisi berarti? tradisi memang. Terus jokinya anak kecil? Iya nih. Kenapa anak kecil, Pak? Memang anak kecil ini biarpun tidak disuruh tetap naik sendiri dia. Oh gitu? Iya. Berarti nggak dipaksa ya? Tidak dipaksa. Bilang orang dipaksa sama orang tua, tidak ada itu. Memang hobinya. Oh. Budaya Pacuajara biasanya dilombakan pada hari besar seperti hari jadi Kabupaten Dompu. Tapi setiap akhir pekan Pacuajara pun rutin dilakukan. Seperti pada hari Minggu ini, ada Trenejara atau latihan rutin untuk meningkatkan skill dan endurance bagi kuda-kuda pacuan maupun jokinya. Pacuan kuda di Dompu memiliki keunikan karena menggunakan joki cilik, di mana penunggangnya adalah anak-anak berusia 5-15 tahun. Keberanian para joki cilik ini dalam mengendalikan kuda bisa diacungi jempol. Anak-anak ini harus melakukan latihan rutin setiap hari Minggu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mempelajari teknik Pacuajara. Tadi udah ngesut-ngesut anak-anak berlatih. Gokil, panas banget ini sekarang. Di area ini tuh ada banyak jatuh. Ada banyak Banyak yang jual minuman. Karena ini udah terlalu haus, kita mau beli. Berapaan ini, Bu? Cuma Rp5.000 saja. Nih. Lagi panas, kasih yang dingin sebenarnya nggak boleh, tapi sesekali boleh lah. 5.000 ya? Dari pusat kota Dompu, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rute berikutnya adalah mengelilingi 360 derajat jalanan tepian Gunung Tambora. Gimana kota Dompu? Dingin sekali ya, alhamdulillah. Kita kedinginan sampai jaket pun kayaknya nggak berpengaruh, alias panas banget sumpah. Kita lagi nyari sawi yang hijau, sausin.
Tapi nggak ada, ini adanya kangkung, terus ada bayam, ada sawi putih. Kita cari dulu ya. Kalau misalnya nggak dapat, kita cari alternatif lain. Pasar Moti. Apa? Pasar Moti. Moti, Pasar Moti. Dompu ya? Iya, Dompu. Pasar Moti, Dompu. Mantap. Desa Bakajaya. Kita beli bengkoang. Ini karena di sini panas, kayaknya ini bengkoang enak. Kita sekarang belum naik ke Dorocanga. Makan siang dulu di cabang Bangko. Ada masakan Padang tapi yang masak orang Lombok. Rendang, perkedel, kerupuk, sekap. Pakai Bu. Untuk sampai Dorocanga ini butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Kalau di map sih akan menempuh jarak sekitar 57 km, menggerus aspal jalanan lintas Calabai. Hamparan perbukitan hijau menjadi pemandangan utama selama perjalanan yang ternyata adalah perkebunan jagung. Tak hanya perkebunan, kami juga melintasi jalur tepian Teluk Saleh. Jalur di kawasan Gunung Tambora ini sangat mulus. Surga banget buat motoran atau overland pakai mobil seperti kami ini. Menjelang matahari terbenam, kami tiba di kawasan resort Dorocanga Taman Nasional Gunung Tambora dan disambut hujan yang cukup deras. Halo gengs, jadi tadi itu kita udah jalan di antara savana kiri kanan, terus sebelah kirinya itu laut, itu keren banget. Cuacanya pun cerah, secerah-cerahnya, langit biru, awannya putih, keren banget. Itu sekitar jam 2. Nah setelah sampai sini kita jam 4, udah agak mendung-mendung. Kita maksain ke Dorocanga, yang tadinya kita niat mau camping di Dorocanga, kita mau masak dan lain-lain. Akhirnya hujannya turun, kita memutuskan untuk balik kanan ke Balai Resort Gunung Tambora yang ada di Dorocanga. Kalau misalnya cuaca ini tidak memungkinkan, sepertinya kita akan bermalam di sini dan sekalian kita ngecas baterai-baterai yang habis seperti drone dan kamera. Oke, mantap. Setelah hujan reda, kami keliling di savana yang berada di belakang kantor resort Dorocanga, melihat hewan-hewan yang masih merumput. Malam itu kami lanjut menginap di kantor Balai Taman Nasional Tambora Resort Dorocanga. Selain mendapat tempat istirahat, kawan-kawan resort juga ternyata menyiapkan santap malam. Lagi-lagi kami dipertemukan dengan orang baik. Namanya Sepi. Oke, jadi sekarang kita ngerepotin orang ke berapa puluh kali ini. Kita sama abang siapa? Arif. Bang Arif. Tiba-tiba dimasakin. Kayaknya ini nasi liwet. Kalau di Sunda tuh mau pakai kasrol gini, nasi liwet. Terus ada terong sama sayur, nggak tahu sayur apa. Jadi enak. Nggak. Ayo kita makan malam bersama di resort Dorocanga. Perut kenyang, kantuk pun datang. Kami semua langsung terlelap untuk menyiapkan tenaga keliling kawasan Dorocanga esok hari. Destinasi unggulan yang terletak di sebelah selatan kaki Gunung Tambora ini memang keren. Uniknya, jika di Afrika wisatawan disuguhkan dengan hewan liar, di Dorocanga wisatawan disuguhkan pemandangan hewan ternak yang dilepas liarkan oleh pemiliknya.
kuda, sapi, hingga kerbau dapat ditemukan berkeliaran bebas mencari makan. Berbeda dengan daerah di Pulau Jawa, di mana hewan ternak dikandangi dan diikat. Namun di tempat ini hewan dilepas agar bisa mencari makanan yang disukai di alam. Bagi saya sebagai kreator konten, Dorocanga menjadi destinasi yang pas. Jutaan hewan yang berkeliaran di padang savana, setiap harinya menjadi objek foto yang eksotis, apalagi dengan latar Gunung Tambora yang indah. Selain sisi timur dan kawan-kawannya, kami juga ditemani Bang Maul, yang dulunya menjabat sebagai kepala resort Dorocanga dan kini menjabat di resort Kawindatoi. Di sini bisa kita nikmati savana yang luas, kita bisa main-main di savana yang luas, ada ternak-ternak juga yang dilepas liarkan di sini. Nah, ini sama suara-suara ini nih kayak suara ternak nih. Nah, ini yang bisa kita dengar sama angin-angin semilir sepoi di bawah pohon bidara. Di sini apa aja hewan-hewan ternaknya, Pak Mu? Kalau hewan ternak di sini yang biasa dilepas liarkan sama masyarakat itu sapi, kuda. Nah, itu yang biasa lepas liarkan. Kadang ada kerbau, tapi yang paling banyak itu sapi sama kuda. Itu yang punya siapa sih sapinya? Yang punya di sini bisa dibilang hampir semua orang Dompu ya. Karena mereka lepas liarkan ternaknya itu di sini, karena di Dompu itu sudah nggak ada lahan, Pak. Nggak ada lahan seluas ini, nggak ada kawasan seluas ini, jadi mereka lepasinnya di sini gitu. Nah, pertanyaan saya ini, dia nggak aman ini hewan tuh, nggak ada yang maling? Aman. Kenapa? Karena mereka di sini bagi tugas, Pak. Mereka ada, pokoknya tiap malam ini ada yang jagain nih hewan-hewan ini. Jadi di tiap-tiap pinggir jalan ada saung-saung gitu, ada tempat-tempat duduk. Nah, itu mereka jaganya di situ, apalagi malam hari. Jadi aman mereka di sini mau dilepas liarkan. Itu, Pak. Selain savana nih, Pak, ada apa lagi di sini? Oke, di sini itu ada jalur pendakian menuju ke puncak Tambora. Nah, uniknya di sini itu bisa didaki menggunakan kendaraan. Jadi pendakiannya menggunakan kendaraan. Total jalur, panjang jalur itu 20 km. 18 kilometernya pakai kendaraan, Pak. Pakai mobil 4x4 dan motor trail. Harus mobil atau motor yang spesifikasinya bisa main di off-road gitu. Itu resmi, Pak, berarti, Pak? Resmi dari Taman Nasional. Jadi orang-orang bebas aja mau naik. Yang penting lapor ke Taman Nasional gitu, Pak. Selanjutnya, Bang Maul mengajak kami masuk lebih dalam ke padang savana yang lain. Tidak hanya di padang savana Dorocanga yang menjadi tempat pelepas hewan ternak, area kaki Gunung Tambora lain seperti di padang savana Sarenduha pun terjadi hal yang sama. Meski area pelepasan memang tidak seluas seperti Dorocanga. Tak jauh dari savana Sarenduha, ini terdapat mata air Oirau. Dari sini kurang lebih 15 menitan aja kita sudah sampai, ujar Bang Maul. Nah, akses menuju mata air ini bisa dibilang penuh tantangan karena menyusuri jalur rimbun dengan pepohonan sepanjang kiri dan kanan jalan. Untuk mempermudah menuju surga tersembunyi ini, bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Pas banget setelah panas-panasan 34 derajat di savana, kami akan berendam dan menyantap makan siang. Mata air, itu mobil di situ. Kita lihat mobil nih. Ini mobil kita.
mobil kawan Bang Sis, itu mobil Bang Mul. Kita sekarang mau mandi-mandian di sini nih. Mata air Oirau. apa tadi namanya? Mata air apa? Oirau. Oirau. Oh ya, mata air Oirau terletak di Desa Sori Tatangga, Kecamatan Pekat, Dompu. Satu hal yang unik dari mata air Oirau adalah batang pohon waru dan wako yang mengelilinginya. Pepohonan itu tidak tumbuh memanjang ke atas, tetapi meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan, sehingga bisa menjadi tempat duduk alami saat mandi atau menikmati mata air Oirau. Selain itu, batang-batang itu juga cukup kuat untuk diduduki 1 orang hingga 3 orang secara bersamaan. Ini namanya Oirau. Oirau. Jadi dulu itu ada namanya Bapak Rao, tinggal di sini. Oh gitu. Iya, jadi dinamakan Oirau. Nah ini airnya dari mana asalnya, Bang? Airnya ini dari Tambora, Gunung Tambora. Heeh. Jadi kan kalau di Gunung Tambora itu tidak ada, wilayah timur ini tidak ada sungai di atas permukaan. Heeh. Sungainya di bawah tanah. Oh. Munculnya di sini. Nah, inilah makanya air ini bisa sebesar ini dan sedingin ini. Karena airnya langsung dari Gunung Tambora. Berarti lewat bawah tanah ya? Lewat bawah tanah dia, nggak lewat permukaan. Oke. Gitu. Ini banyak yang belum tahu pasti ini kesini. Pasti. Cobain jalan-jalan ke sini setelah main-main di savana, masuk ke air Oirau. Nyes. Tuh. Nih. Airnya. Kayak air asli yang ada di dalam kemasan ini. Iya, ini nih. Kita nggak bisa ngomong. Ini cuak. Nanti cuak ya. Jam 3.20 sekarang kita seperti biasa hujan lagi. Masak dulu sebelum ke Labuan Kenanga. Kita makan sore, makan siang, makan sore. Kita lagi mau masak sarden karena mencari simpelnya. Jadi sekarang mau makan nasi sama sarden dan telur. Geng, akhirnya kita makan juga setelah panas-panasan di Savana Doro Encanga. Benar kan? Nah. Jadi kita udah explore Savana Doro Encanga, terus kita udah lihat-lihat hewan-hewan yang ada di sana yang didominasi oleh sapi, terus kuda, ada kambing juga, tapi ada kerbau juga. Terus kita lihat Teluk Saleh, terus lihat megahnya Tambora, dan sekarang kita ada di mata air apa? Oirau. Oirau. Ini unik banget karena sejajar sama air laut dan jernih. Ini hasil dari air sini. Kita masak nasi pakai air ini, jadi lebih pulen. Mantap. Mari makan. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Desa Labuan Kenanga dan harus berpisah dengan rombongan Bang Sisi Timur. Ia harus kembali bertugas di Bima. Bensin solar tinggi banget ya. Solar ada BBM depan. Kalau enggak solar busuk aja depan. Bang, thank you banget ya. Tener Leo. Saya dan Bang Maul beriringan akan menempuh perjalanan selama 40 km dan kemungkinan akan bertemu malam di jalanan menuju BKSDA TWA Satonda. Ya, kita udah sampai akhirnya di titik untuk penyeberangan ke Pulau Satonda. Jadi kita akan bermalam di kantor BKSDA di Labuan Kenanga. Jadi di seberang saya ini adalah Pulau Satonda.
salah satu pulau yang termasuk dalam jajaran tanah tertua di Indonesia selain Misol, Meratus, Gunung Padang dan lainnya. Kita akan ngecas dulu di sini, istirahat. Besok pagi kita akan nyebrang ke Pulau Satonda yang wow. Sesampainya di Labuan Kenanga, kami bertemu dengan Pak Toto yang merupakan tenaga kontrak BKSDA TWA Satonda dan juga tuan rumah di mana kami akan menginap malam ini. Kita sekarang berada di BKSDA Resort Satonda di markasnya Pak Toto yang akan mengantarkan kita besok pagi pakai speednya ke Pulau Satonda. Jadi malam ini kita akan nginep di sini karena semua baterai tadi habis di Dorcanga. Kita ngecas dulu nih drone. Besok kita akan explore Pulau Satonda. Esok harinya kami bersiap untuk ke destinasi terakhir kami selama di Kabupaten Dompu. Ada danau nan elok, tepatnya di Pulau Satonda, yang terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Hari ini akhirnya menyeberang juga ke Pulau Satonda. Salah satu destinasi yang udah pengen dari dulu nih. Gunung Api Purba, kayak Danau Toba juga lah. Sekarang udah jadi Pulau Satonda. Dan jarak dari titik awalnya ini adalah cuma 5 menit. Kalau ombaknya agak besar 15 menit. Jadi ini ombaknya lagi tenang kata Pak Toto. Jadi kita rencana mau ngelilingin Pulau Satonda ini kurang lebih 20 menit untuk ngelilingin. Tapi kita bakal ngedrone dulu dari tengah biar dapat full satu pulau dulu, Pulau Satonda. Mantap. Kita akan pakai speedboat. Dari speedboatnya ini BKSDA Pulau Satonda dan kaptennya atau drivernya Pak Toto langsung dari BKSDA. Peralatannya sudah komplit, ada life jacketnya ada, buat snorkeling ada, karena ternyata di sini bawah lautnya bagus. Nanti Barkah sama Badlan akan main air, saya di atas saja. Nah, setelah sarapan, kami diantar Pak Toto menggunakan speedboatnya menuju Pulau Satonda. Kalau cuaca dan ombak sedang baik-baik saja, hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai ke Pulau Satonda. Pada saat itu, kami mengelilingi Pulau Satonda dan berharap bertemu lumba-lumba, karena di sekitaran Satonda ini masih banyak sekali lumba-lumba yang sering melintas. Kita sekarang sedang mau mencari lumba-lumba. Spotnya di mana nih Pak Toto? Kita di depan nih. Kurang pagi ya? Nah, kemarin aja di Moyo jam 10. Oh. Akhirnya kita sampai ke Pulau Satonda. Di sini lagi cerah dan airnya tuh bening banget. Nanti kita bakalan berenang, tapi sebelum itu kita explore dulu Pulau Satonda. Pak, kalau Satonda ada dua versi ya. Yang saya pahami Satonda itu sa itu kan ada artinya. Apa kalau yang dijelasin sama Pak Supriyadin kemarin kan sa bekas pijakan ya. Tapi sa itu yang arti menurut cerita orang-orang tua, sa itu singkatan dari Satonda tuh sampan tonda ya. Oh. Kalau bekas pijakan yang biasanya ratonda. Itu berarti bekas pijakan. Itu yang saya dapat dari orang-orang juga ya. Kalau Satonda, sanya itu apa artinya kalau dibilang pijakan ya? Gitu. Jadi cerita dongeng lah. Orang tua dulu sampan tonda gitu kan. Jadi biasa masyarakat di sini kan disingkat, serba singkat ya. Contoh ini beranti. Arti beranti apa? Arti beranti
Ya mungkin dulu waktu latihan baris berbaris itu berhenti gitu-gitu, jadikan berhenti, gitu. Arti yang sebenarnya berhenti itu nggak ada. Jadi kesimpulan yang orang-orang cerita tuh, ya mungkin saat penjajahan dulu zaman Jepang itu kan latihan baris berbaris kan, berhenti, dijadikan berhenti. Mungkin itu ya. Saya sendiri tidak tak paham ya. Yang saya dapat analisa-analisa seperti itu kan dari orang-orang juga. Karena ra dengan satu beda artinya. Ra itu ratonda, berarti bekas pijakan kita. Ratonda gitu. Ra. Kalau sa apa? Satonda. Jadi ya mungkin karena orang-orang di sini dulu suka singkat-singkat jadi satonda gitu kan, sampan tonda sebenarnya. Yang cerita dongengnya itu kapalnya Gunung Sengiang. Gitu. Ini dilepas, cerita orang-orang tua dulu. Dilepas ini karena bocor. Oh. Bocor ditinggal sudah sampan tondanya gitu kan. Jadilah namanya Satonda. Satonda gitu. Ya mungkin ada versi lain saya kurang paham, tapi itu yang saya dapat dari orang tua dulu. Jadi sampan tondanya Gunung Seniang karena cerita orang-orang tua dulu Gunung Seniang ibarat kapalnya. Ya kapal besar. Ini sampan tondanya gitu. Ini juga dulunya gunung berapi. Gunung api purba berarti ya? Iya, lebih dulu meletusnya dari Gunung Tambora. Makanya ada danau. Udah berapa lama Pak Toto di sini? Saya dari tahun 90. 90 sudah ada di sini bantu-bantu Bapak. Kalau pulau ini mulai dikenal sama dunia tahun 85. Oh, 85. 85. Jadi Bapak dulu jadi pemandu wisata karena beliau menguasai bahasa asing. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman Bapak kuasai dulu. Jadi inisiatif sendiri untuk jadi pemandu wisata. Setelah mendengar cerita tentang Satonda dari Pak Toto, kami lanjut menuju puncak Pulau Satonda untuk melihat danau yang berada di tengah pulau ini. Pulau satu ini merupakan sebuah daratan yang terbentuk oleh letusan gunung api dari dasar laut jutaan tahun lalu. Nah, ternyata ini ada jawabannya. Orang-orang bilang ini tuh Danau Satonda, tapi ternyata ini adalah Danau Motitoi. Yang artinya? Laut kecil. Jadi artinya tuh Motitoi itu adalah laut kecil. Kalau di luar itu laut besar, ini laut kecil. Ini luasnya 127,10 hektar are. Nah, jadi ini di belakang saya ada sarang burung kaki gosong ya? Burung gosong kaki merah. Oh, burung gosong kaki merah. Itu yang emang mendiami Pulau Satonda ini, selain rusa, lanak dan lain-lain. Dan ini sarangnya yang sempat pemandu-pemandu juga tidak percaya bagaimana burung kecil itu bisa membangun sarang yang seperti gunung ini. Itu cuma pakai kakinya dikoer-koer sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, dikopet-kopet nggak? Enggak, dikongkrang sereng doang sih sebenarnya. Benar, udah mau sampai. Hanya butuh waktu 30 menit kami sudah sampai di puncak Pulau Satonda. Danau Motitoi terlihat sangat jelas dari ketinggian. Pulau Satonda memiliki danau yang berada di tengah-tengah pulau dengan luas 335 hektar dan kedalamannya mencapai 86 meter. Pulau vulkanis Satonda terlihat mempesona apabila dipandang dari puncak Gunung Tambora yang letaknya sekitar 30 km atau mungkin bisa dari kamera udara. Banyak yang mengatakan belum lengkap rasanya mendaki Gunung Tambora apabila tidak menyambangi Pulau Satonda ini. Kabarnya Pulau Satonda lebih terkenal di kawasan wisatawan mancanegara yang menjadikannya semacam pulau singgah saat menyambangi Taman Nasional Komodo dari Bali atau dari Lombok. Kadar asin air danau sangat tinggi, konon ada ilmuwan yang meneliti. Mereka melihat Danau Motitoi yang berada di Satonda adalah sebuah fenomena langka yang airnya sangat asin dengan tingkat kebasahan atau alkalinitas sangat tinggi dibandingkan dengan air laut pada umumnya. Jadi danau ini lebih asin dari air laut ya.
Di tepi Danau Motitoi terdapat pohon yang berbuah batu. Batu-batu tersebut memang sengaja digantungkan oleh wisatawan yang sempat berkunjung ke sana karena konon batu-batu yang digantung tersebut mewakili doa dan harapan orang-orang yang dipercaya akan terkabul. Ini ada nasi campur. Tadi saya belinya ya udah nasi campur aja. Terus dikasih ini ada ayam, terus ada mie, ada sayur juga, ada timun dan sambal. Mantap. Perairan sekitar Pulau Satonda memiliki pemandangan yang cantik. Ada banyak titik penyelaman untuk menyaksikan terumbu karang cantik dan alami serta koleksi ribuan ikan hias aneka jenis. Bahkan hanya kurang 2 meter dari bibir pantai berpasir putih, kita bisa menemukan spot karang yang padat dan rumah bagi ikan-ikan cantik seperti kerapu, lionfish, dan tak jarang ditemukan bahkan Nemo si ikan badut dapat dilihat bersembunyi di antara anemon. Pulau Satonda tentu tak terlepas dari kehidupan satwanya. Beragam satwa hidup di pulau ini, mulai dari kera hingga kalong ada di Pulau Satonda. Sebelum kembali ke daratan, Pak Toto membawa kami ke markas kalong. Di sisi sebelah timur Pulau Satonda, kita mau melihat ada ribuan kelelawar yang ukurannya itu lumayan besar. Sarangnya. Sarangnya ini ya. Ini sarangnya, cuman dia juga berpindah-pindah. Biasa di sini, biasa di Tambora. Itu tergantung musim. Mungkin kalau misalnya makanan di sini habis, dia pindah ke tempat yang makanannya mencukupi. Ratusan bahkan mungkin ribuan kalong berukuran besar meramaikan Pulau Satonda. Rasa penasaran akan kalong-kalong Satonda membuat kami penasaran hingga akhirnya kami menunggu mereka terbang berpindah saat sore hari. Kami pun mengakhiri perjalanan di Kabupaten Dompu dengan menikmati matahari terbenam di tepian Pantai Labuan Kenanga ini. Terima kasih Dompu atas ragam keunikan yang menawan di bawah cantiknya Gunung Tambora. Selanjutnya ada cerita apa ya? Sampai jumpa di Kelana Bentala dari Bima.